Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Forkomal akan menyuguhkan suatu berita yang lagi terupdate, yaitu tentang adanya korupsi dana Bumades Rp 1,2 miliar yang diduga dilakukan oleh kepala desa di Lampung dan anaknya. Dilansir dari Lampung CNN Indonesia. Kepala Desa Kades Kinciran Kecamatan Ambung Tengah Lampung Utara Lampung berinisial JN dan anaknya berinisial RI ditetapkan tersangka karena diduga menyelewengkan dana badan usaha milik antar desa Bumades senilai Rp 1,2 miliar. Mereka kini ditahan Kejaksaan Negeri Kejari Lampung Utara. Dugaan korupsi itu dilakukan kedua tersangka pada kegiatan pengelolaan dana Bumades ABT Holding Company tahun anggaran 2019-2021. Kedua tersangka JN dan RI adalah bapak dan anak warga Kecamatan Ambung Tengah, Lampung Utara. Keduanya menggulirkan pengelolaan dana Bumades secara pribadi dan fiktif, kata Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Lampung Utara Mukjan Rabu 5 Oktober. Kejari Mukjan mengatakan penahanan keduanya dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 4 Oktober malam. Pihaknya melakukan penahanan kedua tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Kota Bumi Lampung Utara, terhitung sejak keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan, terjadi penyimpangan pengelolaan dana Bumades yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar selama 3 tahun yang dilakukan kedua tersangka. Penyidikan kasus tersebut dilakukan sejak September 2022 lalu, ujarnya. Dia mengatakan perbuatan tersangka JN dan RI tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana ABT Finance Bumades ABT Holding Company. Pada kasus tersebut, Mukjan mengutarakan JN menjabat sebagai bendahara ABT Holding Company, yakni unit pelaksanaan kegiatan UPK Bumades setempat. Sedangkan anaknya tersangka RI merupakan manajer ABT Finance. Jadi ABT Holding Company ini memiliki dua unit usaha, yakni ABT Mart dan ABT Finance. Tersangka JN dan RI mengelola dana Bumades itu sebesar Rp 1,3 miliar selama 3 tahun, yaitu 2019 sampai 2021, ujarnya. Dalam mengelola dana Bumades, lanjut Mukjan, ABT Finance melakukan kegiatan simpan pinjam dengan jumlah nasabah sebanyak 38 kelompok simpan pinjam perempuan atau SPP. Total dana Bumades yang digulirkan mencapai Rp 740 juta dengan bunga 1,5% per bulan selama 10 bulan. Seluruh dana pinjaman itu sudah dibayarkan oleh 38 kelompok perempuan kepada tersangka Kades JN dan anaknya tersangka RI, ujarnya. Dari hasil penyelidikan, dana pembayaran simpan pinjam itu digunakan secara pribadi oleh tersangka JN dan anaknya RI dengan modus peminjaman perorangan fiktif. Selain itu, tidak ada proses verifikasi dan tidak adanya laporan bulanan maupun rekap jumlah pinjaman serta setoran, sehingga bermasalah. Hasil pemeriksaan Inspektorat Lampung Utara, ada pengelolaan yang tidak semestinya dilakukan kedua tersangka dan merugikan negara mencapai Rp 1,2 miliar lebih, terangnya. Sementara itu aja yang bisa Forkomal suguhkan. Mudah-mudahan menjadi tuntunan buat kita semua. Dan tolong dukung channel Forkomal ini dengan cara di subscribe dan di like serta di komen yang baik dan sopan. Terima kasih. Wassalam.